Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Losa Natalia. Shalom Losa Tuti. Shalom adik-adik yang hari ini sudah siap beribadah. Lambaikan tangannya. Ayo siapa ayo. Wah Losa, hari ini Losa Tuti seneng banget. Karena sudah beberapa minggu tidak ibadah bareng adik-adik. Oh iya, pastinya bersukacita. Losa Natalia bersukacita? Bersukacita banget dong. Gimana dengan adik-adik? Oh iya, Losa Natalia sudah mandi? Udah dong, udah wangi. Iya, sudah rapi. Adik-adik sudah mandi? Sudah mandi? Sudah pastinya Losa. Losa Tuti sudah rapi, Losa Natalia sudah rapi. Losa percaya adik-adik juga sudah rapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti bajunya harus yang rapi, harus sudah mandi ya. Harus yang sopan dan jangan lupa untuk bawa Alkitab dong tentunya. Adik-adik, kita patut mengucap syukur karena sepanjang 1 minggu Tuhan boleh menolong kita. Benar nggak Losa? Iya benar Losa. Losa Natalia ditolong Tuhan dalam hal apa? Losa masih bisa hidup hingga saat ini, Losa masih bisa diberi kesehatan, Losa masih bisa makan dengan enak. Itu ya berkatnya dari Tuhan. Losa percaya juga adik-adik diberkati Tuhan. Meskipun sekolah online, tapi masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, pada ibadah hari ini kita juga mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo ambil posisi duduk yang rapi, ambil posisi duduk yang manis. Karena kita mau datang kepada Tuhan. Siap ya? Losa, sudah siap semuanya? Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Mari kita katakan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah apa? Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita pujikan ini, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan,
tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Matahari boleh bersinar dan kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik, Lause mengajak kita untuk kita berdoa, meminta pimpinan kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus boleh menolong dan menjagai di dalam kita beribadah saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan, meskipun kami beribadah dengan teman-teman di tempat yang berbeda, tapi kami sangat mengucap syukur karena Tuhan boleh memimpin setiap kami. Tuhan Yesus, berkati telinga kami, mata kami, tangan, mulut, kaki kami, supaya kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat lose-lose yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dan memimpin, sehingga ibadah kami saat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah dong Lose. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Berarti kita harus bangkit berdiri ya Lause. Iya. Harus berdiri. Kita akan pujikan cuit-cuit pam pam pam. Kita pujikan dengan bertepuk tangan ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuit, 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 sekali lagi. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dimenangkannya. Kita yang dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dimenangkannya. Kita yang dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada
Lose, kasihnya Allah itu sungguh luar biasa. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bener gak? Iya bener Lose. Jadi kita itu kalau ikut Tuhan gak boleh melakukan yang gak disukai Tuhan ya. Contohnya apa Lose? Mencuri, berbohong, terus bermalas-malasan. Suka marah-marah juga gak boleh ya Lose. Gak boleh, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Lose, kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, berarti kita itu tidak boleh sombong, kita itu tidak boleh angkuh, kita itu tidak boleh merendahkan orang lain. Iya. Tapi biar orang lain itu melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Iya benar. Jadi Tuhan Yesus harus semakin lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil. Harus semakin lebih berkurang. Tuhan Yesus yang harus semakin lebih bertambah. Adik-adik masih semangat tentunya, kita mau memujikan, dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Dia harus makin bertambah. Kita harus apa? Ku harus makin berkurang. 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 Kurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, Pasti apa? pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. 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 Kurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay. Bila Tuhan Yesus ditinggikan, pasti akan banyak orang yang ikut Tuhan. Jadi Lose, kalau kita jadi anak sekolah minggu itu, hidup kita, mulut kita, tangan kaki kita harus mampu memberitakan Injil Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah Roh Kudus boleh menuntun kita. Kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ku buka hatiku
untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini semuanya baik-baik saja. Dan buat adik-adik yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, Kak Regen, Lause Regen berdoa supaya adik-adik tetap baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Amin adik-adik. Ya, hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini Lause Regen akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Regen atau Lause Regen mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa. Karena kita mau berdoa dahulu sebelum mendengar cerita yang ada. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih. Karena di hari ini kami boleh kembali bertemu di Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar cerita firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Lause Regen. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Regen. Dan Tuhan juga memberkati Lause Regen dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Lause Regen dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami semua dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Lause Regen mau cerita salah satu seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Dia itu mendapat sebutan sebagai Bapa segala bangsa. Nah, adik-adik, ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu siapa dia yang mendapat gelar atau sebutan Bapa segala bangsa? Ada yang tahu? Betul, itu dia. Namanya adalah Bapa Abraham. Nah, adik-adik, Lause Regen mau cerita tentang Bapa Abraham. Tapi sebelumnya, Lause Regen mau mengajak teman-teman, adik-adik semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita buka kitab Kejadian, pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Nah, ini dia. Lause Regen sudah menyiapkannya di layar teman-teman atau layar adik-adik sekalian. Nah, adik-adik silakan dilihat dan silakan dibaca dalam hati. Lause Regen akan membaca untuk adik-adik semua, ya. Kejadian 17 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, adik-adik tahu siapa itu Abraham? Tahu asalnya dari mana? Tahu nama istrinya? Tahu nama anak-anaknya? Siapa yang tahu di sini? Ada yang tahu tentang Abraham? Lause Regen yakin pasti setiap adik-adik udah tahu ya. Sudah mendengar tentang Bapak Abraham banyak sekali ya. Banyak sekali tentang Abraham di sekolah minggu yang diceritakan oleh lause-lause yang lain. Regen yakin dan percaya setiap kita pasti sudah tahu, sudah kenal siapa itu Bapak Abraham. Nah, sekarang yuk kita ingat-ingat lagi ya. Yuk kita bahas lagi. Siapa itu Bapak Abraham? Ya. Nah, adik-adik, Bapak Abraham itu asalnya berasal dari mana? Ada yang masih ingat? Abraham berasal dari mana? Betul. Abraham berasal dari kota yang bernama Ur-Kasdim. Regen, Ur-Kasdim itu di mana ya? Ur-Kasdim itu di daerah Timur Tengah, ya. Itu kota zaman dulu. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya kota Ur-Kasdim. Nah, Bapak Abraham berasal dari kota Ur-Kasdim. Nah, Abraham punya bapak namanya Terah, ya. Nama Bapak Abraham adalah siapa? Betul, Terah. Itu nama Bapak Abraham. Dan Abraham itu punya 3 istri. Wow, karena kan banyak sekali ya istrinya. Iya, kalau zaman dulu istrinya rata-rata pada banyak ya. Nah, punya 3 istri. Siapa aja ayo? Masih ingat nggak? Siapa nama istri Abraham yang paling terkenal? Ayo, siapa? Betul.
Sarah. Nah, Sarah itu istri yang pertama. Lalu yang kedua, istrinya bernama Hagar. Dan yang ketiga, istrinya bernama Keturah. Nah, adik-adik, dari 3 istri ini, Abraham punya 8 anak. Wow, banyak sekali ya. 8 anak ya. 8 anak. Bayangin ya, itu bisa buat tim futsal ya. Kalau 8 itu bisa buat tim futsal karena saking banyaknya ya. Ya, siapa aja namanya? Ada yang tahu? Siapa aja nama anak-anak Abraham? Yang paling terkenal siapa? Ishak, betul. Ada lagi, satu lagi yang terkenal, siapa? Ismail. Terus siapa lagi? Ada yang namanya Zimran. Terus ada lagi yang namanya Yoksan. Ada lagi yang namanya Medan. Ada lagi yang namanya Midian. Ada lagi yang namanya Isibak. Dan yang terakhir anaknya bernama Su'ah. Nah, selain itu Abraham juga punya 2 saudara laki-laki ya. Yang satu bernama Nahor dan yang satu lagi bernama Haran. Selain itu juga Abraham punya ponakan yang bernama Lot. Betul. Siapa sih yang tidak kenal Lot? Pasti kenal kan? Siapa itu Lot? Iya. Lot itu adalah keponakannya Abraham. Nah, adik-adik, sebelum Abraham berganti namanya menjadi Abraham, dulu namanya adalah Abram. Siapa adik-adik? Abram. Betul, namanya Abram. Tapi setelah ia bertemu dengan Tuhan, setelah Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham, namanya berubah. Yang tadinya Abram menjadi Abraham. Nah, Abraham ini orang kaya adik-adik. Kenapa Kak bisa nyebut dia orang kaya? Karena Abraham punya banyak harta, punya banyak emas, punya banyak perak. Terus dia juga punya banyak ternak, ya. Ada unta, ada domba, ada keledai, pokoknya banyak ternaknya. Selain itu, Abraham juga punya banyak budak. Budak itu apa Kak Regan? Budak itu semacam kayak karyawan, ya, orang yang bekerja sama Abraham. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, selain itu juga Abraham dikenal sebagai apa yo? Tadi Kak Regen di awal udah bilang. Iya, betul, sebagai Bapa segala bangsa. Tapi juga adik-adik disebut sebagai Bapa orang beriman. Nah, itu dia sebutan dari Bapa Abraham. Nah, adik-adik, setiap kita kan udah tahu ya tentang cerita Abraham. Kira-kira dari Abraham ini apa sih yang bisa kita teladani? Apa ya yang bisa kita teladani dari yang namanya Abraham? Nah, di sini Lawson Regan mencatat ada 3 hal yang bisa kita tiru atau kita teladani dari Bapak Abraham. Yang pertama, dia itu orangnya rendah hati. Yang kedua, dia itu peduli atau perhatian kepada sesama, kepada orang lain. Terus yang ketiga adalah Abraham ini taat kepada Tuhan. Nah, 3 hal ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keteladanan Abraham yang pertama itu adalah rendah hati. Nah, adik-adik Kak Regan mau tanya, adik-adik masih ingat nggak cerita Abraham dan ponakannya yang bernama Lot ketika mereka memilih tanah di daerah tanah Negeb? Masih ingat nggak? Nah, kalau ingat bagus ya. Nah, kalau kita tahu cerita itu, di situ sangat jelas ya bahwa yang namanya Abraham itu
adalah orang yang rendah hati. Loh, kenapa bisa disebut rendah hati? Loh, Seregan, karena ketika memilih, dia mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu daerah mana yang hendak ditempati. Ya. Nah, setelah itu barulah Abraham memilih tempat yang belum dipilih oleh si Lot. Dan akhirnya karena kerendahan hatinya, dia mendapatkan tempat yang terbaik, ya, tempat yang jauh lebih baik daripada tempat yang dipilih oleh Lot. Nah, yang kedua, keteladanan apa sih yang bisa kita teladani dari Bapak Abraham ini? Yang kedua adalah peduli kepada sesama atau perhatian kepada orang lain. Nah, lo sore mau tanya, adik-adik yang di rumah masih ingat nggak cerita tentang Sodom dan Gomora? Pasti tahu kan ya, Sodom dan Gomora ya. Nah, sebelum terjadi bencana di Sodom dan Gomora, Abraham bertemu dengan Allah dan Abraham meminta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan orang-orang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Dan akibat permintaan Abraham itu, Allah menyelamatkan semua orang benar dari bencana Sodom dan Gomora. Jadi orang-orang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora itu diselamatkan Allah dari bencana yang dahsyat, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Abraham ini orangnya itu sangat peduli terhadap orang lain. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, keteladanan apa sih, ya? Keteladanan apa yang bisa kita teladani dari Abraham? Yang ketiga itu adalah taat kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat enggak cerita tentang Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban, ya, korban yang hendak disembelih. Masih ingat? Iya. Kalau kita melihat di situ ya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu artinya apa? Pada saat itu Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih, ya, disembelih, ya, kayak kambing disembelih, kayak domba disembelih, ya, untuk dijadikan apa? Kurban. Bayangin adik-adik disembelih begini, set, aduh, ngeri adik-adik ya. Nah, Tuhan memberi perintah itu. Tetapi Abraham taat. Walaupun dia merasa sedih, ya, dia taat. Dia tetap menjalankan perintah Tuhan. Tetapi ternyata Ishak tidak jadi disembelih untuk menjadi korban, ya. Tuhan hanya menguji ketaatan daripada Abraham, ya, bukan pengen benar-benar membunuh Ishak, tapi untuk menguji iman dan ketaatan Abraham. Dan akhirnya Abraham mendapat gelar, mendapat sebutan Bapa orang benar atau Bapa orang beriman, dan juga mendapat sebutan dari Allah sebagai Bapa segala bangsa. Nah, adik-adik, itulah 3 keteladanan yang harus kita teladani dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Masih ingat apa aja? Yang pertama tadi apa? Yang pertama rendah hati, betul. Yang kedua apa? Peduli kepada sesama, ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Yang barusan Kak Regen sebutkan, yang Kak Regen ceritakan? Betul, taat kepada Tuhan. Yuk, biarlah 3 hal ini ada di dalam hidup kita, ya. Kita harus jadi Abraham zaman now, ya. Abraham zaman sekarang, ya. Kita harus jadi orang yang rendah hati dimanapun kita berada, di sekolah, di gereja, ya. Kita harus jadi yang rendah hati. Terus kita juga harus menjadi orang yang peduli dimanapun kita berada, ya, baik di rumah, di gereja, di lapangan, di tempat bermain. Kita harus peduli kepada sesama. Jangan jadi orang yang egois. Terus kita harus jadi orang yang taat, artinya patuh kepada
perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Tidak boleh kita melanggarnya sekalipun, ya. Itu yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau 3 hal ini kita ikuti, ya, kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan senang, ya. Hati Tuhan disenangkan. Yang kedua, kita jadi berkat, ya, buat banyak orang. Ya, kita jadi berkat buat banyak orang dimanapun kita berada. Terus apalagi? Tentunya kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, ya, segala macam karunia-karunia, segala macam berkat, ya, seperti Bapak Abraham, karena kebaikannya, ketaatannya, kerendahan hatinya, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan adik-adik, ya. Adik-adik pasti akan mengalami apa yang dialami Abraham kalau adik-adik melakukan 3 keteladanan Abraham di dalam kehidupan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sampai di sini Kak Regen bercerita tentang Abraham. Kak Regen berharap semua adik-adik yang bersekolah minggu di GKA Anugerah Tulung Agung bisa menjadi Abraham zaman sekarang. Kak Regen berdoa supaya adik-adik bisa menjadi orang yang rendah hati, peduli kepada sesama, dan taat kepada Tuhan. Amin adik-adik? Amin? Amin. Nah gitu dong, ya. Yuk sekarang kita berdoa. Kita mau tutup cerita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami diberkati dengan cerita Abraham. Kami bersyukur Tuhan, dari cerita ini kami diingatkan kembali untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang peduli, dan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami belum bisa menjadi orang yang rendah hati, belum bisa menjadi orang yang peduli terhadap orang lain dan taat kepada Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah pelanggaran kami, dosa kami ini ya Bapa. Dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi seperti Abraham. Kami rindu, kami menjadi Abraham zaman now. Sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami dipimpin oleh Roh Tuhan untuk dapat menjadi Abraham zaman sekarang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini kita bertemu. Dan kita bertemu kembali di minggu depan ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, senang sekali Losa Tuti bisa berjumpa dengan adik-adik. Hari ini Losa Tuti membawa kabar sukacita secara khususnya bagi anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung, bahwa kita akan mengadakan ibadah secara offline atau ibadah tatap muka di gereja. Khusus untuk bulan November, adik-adik kita akan beribadah offline 2 kali, yaitu tanggal 7 November dan tanggal 21 November pukul 9 pagi di gereja. Dan untuk tanggal 14 dan tanggal 28 adik-adik kita tetap beribadah di rumah. Untuk ibadah di gereja tetap menerapkan protokol kesehatan, dan adik-adik akan mengisi formulir persetujuan. Bagi adik-adik yang dalam kondisi sakit, kurang enak badan, adik-adik
untuk bisa tetap beribadah di rumah terlebih dahulu. Loso terus mengajak kita tetap berdoa, kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong sehingga kita bisa terus beribadah tatap muka di gereja. Demikian pengumuman dari Loso Tuti. Terima kasih ya, terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Senang sekali hari ini Loso Tuti bisa kembali beribadah dengan adik-adik di rumah. Loso percaya kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Adik-adik, ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau simpan di dalam hati dan biarlah Roh Kudus menolong dan memimpin kita supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi keluarga, sesama dan juga gereja kita yaitu GKA Anugerah Tulung Agung. Adik-adik, Loso terus menghimbau kita terus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga kita mau terus menjaga diri kita dengan 5M, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih ya, kalian sudah hebat, kalian sudah luar biasa karena hari ini kalian sudah beribadah. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.